Bursa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama OCBC Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG untuk hari ini serta prospeknya esok, kita sudah bersama Isvan Helmi, Head of Equity Research OCBC Sekuritas. Mas Isvan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kita lihat bahwa IHSG di awal pekan ini ditutup melemah. Menurut Anda, apa saja sentimen yang hari ini bergerak di lantai bursa? Jadi kalau kita lihat hari ini memang pergerakan dari mayoritas indeks di pasar Asia ini cenderung melemah karena memang ada sedikit respon dari apa yang terjadi pada Jumat malam di Amerika, di mana kebijakan untuk pelonggaran permodalan perbankan yang diterapkan selama COVID ini sudah resmi tidak diperpanjang oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika, dan ini membuat hari ini terjadi tekanan jual yang cukup besar di pasar Asia. Kita lihat di Jepang, kemudian di Hong Kong juga terjadi aksi jual, dan juga bahkan Singapura juga hari ini juga ikut melemah. Jadi kekhawatiran ini memicu bahwa Amerika mungkin akan melihat kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari antisipasi The Fed, sehingga ada terjadi sedikit penjualan di equity karena market mulai sedikit takut dengan kenaikan suku bunga tersebut. Oke, kita lihat aneka industri hari ini cukup mengalami pelemahan, terkoreksi di 1,52%. Menurut Anda apa yang menyebabkan aneka industri ini anjlok lalu melemahkan IHSG kita untuk awal pekan? Jadi ya kalau kita lihat aneka industri ini bobot terbesar itu datang dari Astra Internasional, di mana beberapa waktu yang lalu itu Astra mengumumkan bahwa penjualan mobil di bulan Februari ini turun hampir 15%. Ini dikarenakan mayoritas konsumer menunggu pajak mobil yang memang akan dibebaskan oleh pemerintah untuk pembelian bulan Maret sampai bulan November, sehingga penjualan mobil yang anjlok ini yang membuat masyarakat atau investor sedikit mengambil posisi keuntungan dari Astra yang memang sudah naik 2 hari berturut-turut di Kamis dan Jumat lalu. Makanya kita lihat hari ini aksi profit taking terjadi di Astra, dan kita lihat intraday-nya untuk aneka industri sempat turun sampai hampir 2,5% ya. Jadi ini memang sebuah aksi profit taking ditambah lagi news yang baru saja keluar sekitar minggu lalu. Makanya kita lihat aneka industri sangat tertekan. Begitu mungkin. Oke, untuk rekomendasi Anda seperti apa kalau untuk pekan depan untuk aneka industri ini? Kalau untuk aneka industri sebenarnya investor sebaiknya memanfaatkan koreksi ini sebagai peluang untuk entry. Kenapa? Karena memang dari bulan Maret sampai bulan November ini diperkirakan penjualan mobil akan melesat bahkan lebih dari 15% pertumbuhan month-on-month-nya dikarenakan PPN yang free tadi. Makanya ketika terjadi koreksi, saya lebih rekomendasikan untuk investor untuk masuk atau membeli posisi di saham Astra, karena memang dalam jangka panjang kami melihat bahwa Astra ini punya trajektori atau fair value yang memang di atas 8.000. Jadi sehingga ini sebuah potensial yang cukup besar bagi investor kalau masuk pada saat koreksi seperti ini. Oke, nah jika nanti terdapat lagi relaksasi pajak seperti apa tuh Mas Isvan? Jadi relaksasi pajak yang lebih lanjut, kita melihat bahwa impact-nya akan bagus terhadap emiten-emiten, terutama emiten di otomotif. Dan juga jangan lupa relaksasi pajak ini juga kena impact ke sektor properti ya. Jadi menurut kita adalah relaksasi pajak memang sebuah kebijakan yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh investor dari beberapa bulan yang lalu, dan finally di bulan Maret ini consumer bisa menikmati itu, dan harusnya impact dalam jangka menengah ataupun jangka panjang terhadap emiten yang bergerak di sektor otomotif maupun sektor properti itu harusnya bisa terasa. Namun saya bisa memberi tanda kutip bahwa biasanya yang jalan lebih duluan adalah sektor otomotif, di mana ketika otomotif jalan 2-3 bulan baru sektor properti itu mengikuti di belakangnya. Dan memang kalau kita lihat saham-saham sektor properti ini memang sudah bisa dikatakan lebih tinggi levelnya dibandingkan saham-saham otomotif, sehingga menurut kita saham-saham properti itu sudah price in untuk untuk relaksasi pajak tersebut. Jadi opportunity lebih besar ada di saham-saham otomotif. Atau di aneka industri. Baik, kalau untuk bank sendiri atau perbankan, kemudian juga untuk semen dan juga komoditas setelah kuartal 1 ini seperti apa rekomendasinya? Ya, jadi memang kalau kita lihat, kalau kita bicara semen ini juga menarik karena beberapa waktu yang lalu juga Asosiasi Semen Indonesia mengumumkan bahwa penjualan semen ini tumbuh tipis 0,8%, tetapi yang terjadi adalah untuk demand untuk infrastruktur itu malah turun 14%. Artinya apa?
demand terbesar dari semen itu datang dari sektor properti, dan ini menandakan bahwa beberapa developer ini sudah melakukan pembangunan untuk klaster-klaster mereka dan township mereka. Artinya semen sendiri punya prospek yang cukup bagus kalau kita kaitkan dengan tadi bahwa relaksasi pajak sektor properti mungkin akan terlihat di bulan Maret sampai November, sehingga at the end pembangunan properti bagus sehingga demand ke semen juga akan bagus. Jadi semen itu juga salah satu bisa dikatakan indirect benefit dari relaksasi pajak yang tadi saya sebutkan. Dan kalau untuk perbankan ini memang kalau kita lihat peluangnya memang masih ada untuk jangka pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang kita melihat bahwa investor pasti akan mencermati kenaikan dari non-performing loan atau kredit macet, karena sampai sejauh ini belum ada perbaikan yang signifikan sejak awal pandemi terjadi penurunan dari segi kredit macet atau kualitas asetnya. Dan kita lihat juga beberapa saham perbankan ini sudah mendekati level tertingginya di dalam sejarah ya, artinya level tertingginya, dan sebaiknya kita melihat bahwa investor bisa melakukan switching atau rotasi keluar dari saham-saham perbankan, baru kita masuk ke saham-saham yang memang di benefit atau diuntungkan oleh relaksasi pajak tersebut yang udah kita bahas tadi sektor-sektornya. Dan jangan lupa kalau misalnya perbankan biasanya di bulan April Mei ini akan bagi dividen. Contoh misalnya Bank Mandiri bulan Maret akhir Maret akan bagi dividen 60% dari laba bersih, yield 3%. Dan ini kalau kita lihat memang investor masih ada momentum, tetapi ketika habis dividen mungkin ceritanya beda. Investor mungkin sebagai rotasi dari saham, keluar dari saham-saham perbankan dan masuk ke saham-saham yang memang bisa dilihat masih terkoreksi atau terdiskon ketimbang level beberapa bulan yang lalu. Oke, baik. Rekomendasi Anda untuk esok seperti apa, Mas? Apa saja yang bisa dikoleksi atau mungkin seperti apa rekomendasi yang tepat dalam jangka pendek ini untuk investor? Ya, untuk besok mungkin dalam jangka pendek beberapa saham memang terlihat cukup menarik. Contoh misalnya tadi saya bilang bahwa Astra ini sudah terkoreksi hari ini. Besok ada peluang untuk rebound, investor bisa bisa melakukan aksi trading mungkin dalam satu hari atau trading mingguan masih bisa. Dan diperhatikan juga besok adalah kum dividen dari Bank Mandiri, di mana tanggal 23 Maret biasanya hari kum dividen itu investor banyak yang memburu saham-saham tersebut dengan harapan bahwa dia beli tanggal 23, dia dapat dividen yang akan dibayarkan beberapa waktu kemudian, dan beberapa hari kemudian dia bisa jual sahamnya, dia dapat dividen. Jadi biasanya saham-saham yang di kum dividen itu bisa dibilang cukup menarik, meskipun setelah kum ada X-nya biasanya akan diguyur atau ada terjadi aksi profit taking gitu. Jadi bisa dilihat beberapa saham big caps dan juga Telkom itu bisa diperhatikan juga untuk besok hari, karena memang secara historis Telkom ini juga masih terdiskon, dan juga rekomendasi yang terakhir itu ada di saham S Hardware. Jadi di level 1.500-an kita melihat bahwa ini sebuah peluang entry yang cukup menarik, karena biasanya fair value-nya di 1.800 ke atas gitu mungkin untuk 4 saham yang kita pilih untuk besok hari. Oke, terima kasih Mas Isvan untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami dalam closing market hari ini.